Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi Peta Perkembangan Sejarah Pemikiran Islam, Perspektif Insider dan Outsider, yang beranggotakan saya sendiri, Riznia Nurfadilah, Azizain Isfahani, Lulu Barokatu Zakiyah, dan Muslimatun Fauziah. Silahkan teman-teman untuk menyimak materi kami. Sejarah Studi Islam. Perkembangan sejarah studi Islam. Yang pertama, klasik. Yang kedua, pramodern. Yang ketiga, modern. Dan yang keempat, neomodern. Yang pertama, klasik. Studi Islam yang paling kaya, yang telah membuahkan karya-karya besar. Yang kedua, pramodern, periode yang hampir kosong dari karya-karya kreatif dalam studi Islam. Yang ketiga, modern, terbuka terhadap ide-ide barat yang tidak berlawanan dengan Islam. Yang keempat, neomodern, baru berada di awal jalan, sementara para penerusnya masih menunggu. Insider dan outsider. Insider, pengkaji yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik dari kalangan sarjana muslim sendiri maupun sarjana barat non-muslim, tidak akan pernah berhenti. Outsider adalah kajian keislaman yang dilakukan oleh para pengkaji atau sarjana-sarjana barat atau dari kalangan non-muslim. Perspektif insider-outsider dalam studi Islam. Dalam perspektif Muarta dan Citik mencoba mengkaji Islam secara komprehensif. Selain meneliti teks, mereka juga melakukan kajian di luar teks dan menyelidiki sudut pandang yang menjelaskannya. Dalam bukunya, mereka membagi kajian Islam ke dalam 4 bagian. Pertama, tentang Islam. Kedua, tentang Tauhid, kenabian, membahas tentang kembali, membahas aliran-aliran intelektual antara lain ekspresi Islam pada masa awal, kalam, sufisme, filsafat, dua pola pemahaman, rasionalitas kalam, abstraksi filsafat, dan visi sufisme. Ketiga, mengkaji Islam dalam hal ihsan. Bagian ini dibagi dalam 2 bab, yaitu tentang dasar ihsan dalam Al-Quran dan manifestasi ihsan historis. Keempat, mengkaji Islam dalam searah. Dalam hal ini terdiri dari searah sebagai interpretasi dan situasi kontemporer. Tokoh outsider yang mengkaji Islam dari aspek esoterik atau sufisme. Pertama, Masignon. Ia menulis salah seorang sufi besar yaitu Al-Hallaj. Kajian Louis Masignon ini mendapat apresiasi dari tokoh Islam antara lain dari Syed Hussein Nasr dengan berkata, karya ini bukan sekedar karya unik tentang sufi besar dan kontroversial, melainkan sebuah kajian tiada banding semangat keagamaan, kehidupan sosial dan politik, serta keseluruhan peradaban Islam di mana ia hidup dan mati. Yang kedua, William Citik. Ia adalah seorang guru besar bidang studi agama-agama di Tata University of Knowledge. Ia mengkaji tentang Ibn al-Arabi. Tokoh insider yang mengkaji tentang Islam. Pertama, Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam bukunya Naql al-Khatib al-Dini pada tahun 1994, merupakan buku yang mengkaji tentang wacana agama dengan perspektif wacana Islam kritis. Yang kedua, Muhammad Abid al-Jabiri. Beliau mengkaji tentang teologi dalam Islam pada bukunya Perspektif insider outsider dalam studi Islam. Yang pertama, Kim Knott dalam tulisannya Insider atau Outsider Perspektif berpendapat bahwa pengalaman keagamaan yang ada dalam diri insider ditampilkan kemudian direspon oleh outsider dengan mempertimbangkan batas objektivitas dan subjektivitas
yang terpancar dalam pengalaman keagamaan yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis. Pada titik ini, insider maupun outsider saling berbagi keseimbangan perspektif sejarah dalam studi Islam. Yang kedua, Darsab Singh yang menegaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh peneliti Barat untuk menginterpresentasikan dan memahami agama sebagai outsider, memandang bahwa konsep dan ajaran agama itu tidak mudah untuk diakses oleh orang luar atau non-pemuluknya. Yang ketiga, Cornelius Thiele pada tahun 1830 sampai 1902 menekankan bahwa para ilmuwan untuk melakukan penelitian dengan mengedepankan objektivitas melalui studi dan investigasi yang tidak memihak. Ia juga membedakan antara subjektivitas keagamaan pribadi, individu, dan objektivitas cara pandang terhadap agama orang lain. Lebih objektif mana? Insider atau outsider? Lebih objektif outsider. Mengapa? Karena peneliti bisa menjaga jarak. Contoh, meneliti keluarga, lembaga, quick count, asesor, akreditasi, dan sebagainya, agama, dan lain-lain. Lebih objektif insider. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa lebih objektif. Contohnya, meneliti kekhusyuan sholat. Sejarah studi Islam di Timur Tengah. Pendidikan Islam pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah. Kemudian pada zaman kejayaan Islam, studi Islam dipusatkan di ibu kota negara, yakni Baghdad, di istana dinasti Bani Abbas pada zaman Al-Ma'mun 813-833, putra Harun ar-Rasyid didirikan Bait al-Hikmah yang dipelopori oleh khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Di Teheran didirikan Universitas Teheran. Sejarah studi Islam di Indonesia. Pada dekade 1980-an, adalah publikasi tentang studi dan penelitian agama memang bisa dihitung dengan jari. Tentu penyebab yang paling utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pada dekade itu, ilmuwan atau intelektual yang menaruh perhatian pada kajian fenomena agama belum begitu banyak. Nama-nama ilmuwan atau intelektual yang dipandang memiliki keahlian di bidang studi dan penelitian agama berkisar orang-orang itu saja. Semenjak tahun 1990-an telah terjadi perubahan penting bila dibandingkan dengan tahun 1980-an. Kegiatan penelitian agama dinilai sebagai kewajaran untuk tidak mengatakan keharusan akademik. Apabila objek yang diteliti lebih banyak berkaitan dengan dimensi sosial agama. Di masa sekarang ini terjadi peningkatan kemampuan akademik. Orang-orang Indonesia dalam menelaah berbagai fenomena yang berkembang terutama di kalangan Islam di tanah air. Sejarah studi Islam di dunia barat ada 3 tahap, yaitu pertama, tahap teologi, kedua, tahap politik, ketiga, tahap saintifik. Pertama, tahap teologi. Pada tahap ini, ajaran Islam mendapat kecaman dari kalangan pemeluk agama lain, termasuk Kristen, yang sudah berkembang lebih dahulu di kalangan bangsa Arab. Karena ada beberapa kesamaan dalam ajarannya, tetapi terlalu banyak perbedaan yang berbeda dengan ajaran Kristen. Kedua, tahap politik. Pada tahap ini, Islam lagi-lagi dicap sebagai ancaman bagi Katolik karena
berusaha untuk menghancurkan keimanan Kristen. Keduanya menolak kesucian Kristus. Namun kali ini Protestan juga dicap sebagai ancaman bagi Katolik. Ketiga, tahap saintifik. Memasuki abad ke-19 Masehi, sikap kalangan Kristen terhadap Islam mulai dihubungkan dengan kesucian agama itu untuk menjawab kecenderungan rasional yang berkat reformasi telah memadai masyarakat barat modern. Kajian-kajian tentang Islam mulai menggunakan paradigma rasional, sehingga mulai berkembang studi Islam di dunia bagian barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.